Seluruh peserta rakerda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sebelum nanti masuk di sesi rakerda ada materi tentang peneguhan ideologi Muhammadiyah. Saya mohon maaf tidak sempat menyiapkan materi secara tertulis. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saya ingin justru membicarakan bukan materi ideologi Muhammadiyah yang tadi sudah disebutkan. Nanti mungkin Pak Bunyamin bisa lah lebih terlalu di situ ya. Sebenarnya ketika kita ingin mendiskusikan tentang ideologi Muhammadiyah, itu ada dua forum yang menurut saya bisa lebih mendalam. Yang pertama Darul Arqam dan Baitul Arqam. Menurut saya penting untuk dilakukan, meskipun mungkin sudah berkali-kali ya nggak apa-apa, karena Baitul Arqam dan Darul Arqam itu kesempatan kita untuk lebih memperdalam ideologi kemuhammadian kita. Yang kedua ada namanya ideopolitor, ideologi politik dan organisasi. Nah, saya menyarankan ya, sudah dilaksanakan atau belum Pak? Dua kegiatan itu belum ya ya di Jakarta Barat. Artinya setelah rakerda ini mungkin waktu berikutnya ada Baitul Arqam atau Darul Arqam. Kalau Baitul Arqam itu mungkin bisa hanya sehari semalam saja, tapi kalau Darul Arqam ya bisa beberapa hari, agak lebih panjang lagi lah gitu. Tapi kalau kesulitan Darul Arqam ya Baitul Arqam juga nggak apa-apa. Yang kedua ideopolitor. Dua kegiatan ini biasanya di bawah MPKSDI kalau nggak salah ya. Nanti bisa minta ke PWM ya kira-kira untuk bisa menjadi instrukturnya gitu. Kalau bicara Baitul Arqam dan Darul Arqam, kita bicara tentang, ya saya boleh mengatakan doktrin ya. Tapi kalau kita bicara ideopolitor itu lebih pada kita melakukan kajian terhadap terkait ideologi politik dan organisasi dengan persoalan kekinian. Untuk membedakannya seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan Baitul Arqam, Darul Arqam itu lebih normatif gitu ya. Tapi kalau ideopolitor lebih dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang lebih aktual gitu. Nah, pada kesempatan ini mungkin sifatnya saya lebih ingin melihat dari sisi yang agak beda gitu ya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Allahyarham Kiai Haji Jindar Tamimi ya. Dulu di Jogja itu ada rutin pengajian malam Selasa kalau nggak salah. Tempatnya di TK Aba Kauman. Itu sebenarnya pengajian itu sudah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan, tapi nampaknya sekarang sudah nggak ada lagi. Dan itu pematerinya langsung dari pimpinan pusat, dan pemateri tetapnya itu waktu saya ikut itu ya, itu Pak Jindar Tamimi. Kalau yang lain kapita selekta, bisa berganti-ganti, tapi biasanya diawali dulu dengan Pak Jindar Tamimi. Mungkin Pak Muhyiddin
beliau Mbak Marhadi ini saya ini dulu sering juga ikut kalau nggak salah itu, karena kita dulu sama-sama di Jogja, Nur Hadi. Nah, Pak Jindar itu termasuk tidak mau menyebut ideologi dalam Muhammadiyah. Beliau lebih suka mengatakan faham Islam menurut Muhammadiyah. Jadi cara pandang kita atau cara hidup kita dalam berislam versi Muhammadiyah, kira-kira kayak gitu. Karena menurut Pak Jindar, Muhammadiyah itu didirikan dalam rangka supaya untuk aktualisasi dari keislaman kita. Karena Pak Jindar nggak ingin kemudian nanti Muhammadiyah ini jadi kayak misalnya komunisme, kapitalisme dan isme-isme yang lain. Muhammadiyah ini bukan organisasi yang akan menciptakan ideologi baru, bukan. Tetapi sesungguhnya kita ini menafsirkan Islam menurut Muhammadiyah, kira-kira kayak gitu. Jadi bagian dari ekspresi kita dalam berislam, kira-kira bahasa akademisnya gitulah, kira-kira seperti. Nah, saya sebenarnya agak lebih sepakat itu ya. Tetapi karena kita sudah terlanjur membiasakan istilah ideologi Muhammadiyah, dan ideologi Muhammadiyah itu nanti kita diawali dari konsep-konsep awal Muhammadiyah. Itu dulu ada 12 langkah Muhammadiyah zaman Mas Mansur ya. Kemudian ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, dan seterusnya yang itu sebenarnya sampai terakhir risalah Islam Berkemajuan, saya kira itu juga bagian yang juga saling terkait. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, semua itu adalah bentuk dari penerjemahan Muhammadiyah terhadap keislamannya, dan bisa juga reaksi, bisa juga semacam penafsiran dalam melihat perkembangan zaman. Jadi Muhammadiyah tidak punya ideologi dalam tanda kutip yang baku atau tetap sejak zaman Kiai Dahlan sampai sekarang, kecuali Quran dan Sunnah gitu ya. Tetapi berkembang. Saya ambil contoh supaya kita bisa memaknai agak lebih Setelah Kiai Dahlan wafat, itu pimpinan Muhammadiyah itu diserahkan pada Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim ini adik ipar Kiai Dahlan, jadi adiknya Nyai Ahmad Dahlan. Beliau ini juga kita sebut lulusan aja lah, lulusan dari Arab Saudi juga, bahkan lebih lama tinggal di Arab Saudi di Mekah daripada Kiai Dahlan. Hafidz Quran, sangat alim. Nah, sekretarisnya itu namanya, saya mau baca agak lupa. Sebentar, saya agak lupa ini nama sekretaris beliau ya. Namanya nama Jawa. Mungkin bisa di googling sebenarnya. Saya ingin cerita konteksnya saja. Nah, ya, bukan. Kok jadi lupa saya. Padahal beliau itu kakek buyut ya kalau nggak salah, Pak Gita Wirjawan. Nah, mungkin itu gitu. Kakek buyut Pak Gita Wirjawan. Pada zaman itu, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu, ada program namanya Fond Dahlan. Jadi Fond Dahlan itu orang-orang Muhammadiyah, terutama para agnianya, mengumpulkan dana untuk membiayai pendidikan kader-kader Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu, nah ini mungkin di sini menariknya. Pada waktu itu
pilihan yang dilakukan untuk mengirimkan kader-kader Muhammadiyah yang pertama itu bukan ke Mekah, bukan ke Mesir, tetapi ke Pakistan, ke Lahore. Jadi pada waktu itu orang Muhammadiyah mendapat informasi bahwa ada gerakan pembaharuan yang hampir mirip dengan semangat Muhammadiyah pada waktu itu, namanya Ahmadiyah di Lahore. Maka dikirimkanlah 4 orang kader muda Muhammadiyah. Salah satunya adalah anak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya Irfan Dahlan atau Jumhan Dahlan. Dikirim ke Lahore. Bersamaan juga mengirimkan atau mendatangkan 2 ulama dari Lahore, dari Ahmadiyah itu 2 orang. Saya agak lupa nama ininya. Yang satu pinter bahasa Arab, yang satu pinter bahasa Inggris, kira-kira gitu. Jadi ketika datang ke sini, yang satu ceramahnya pakai bahasa Arab, yang satu pakai ceramah bahasa Inggris. Kebetulan yang pakai bahasa Arab ini sakit, sehingga akhirnya pulang, kembali ke India. Waktu itu India belum terbagi ya, belum ada Pakistan, masih dalam satu ini ya. Nah, setelah kemudian dakwah dari tokoh Ahmad atau ulama Ahmadiyah yang didatangi ini ya, baru kemudian muncul perdebatan. Waktu itu Haji Rasul itu orang tuanya Hamka itu mempersoalkan kenapa kok Muhammadiyah mendatangkan dai atau ulama dari Ahmadiyah. Karena menurut informasi yang diterima Haji Rasul, Ahmadiyah itu ada ya kesesatannya lah gitu. Meskipun ini Lahore itu sebenarnya lebih ke, jadi kan ada dua versi, ada 2 ini ya, ada 2 jamaah. Kalau di Indonesia itu ada jamaah Ahmadiyah dan ada organisasi Ahmadiyah. Ini berbeda. Kalau yang jamaah Ahmadiyah itu mengakui siapa namanya, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sementara kalau yang organisasi Ahmadiyah yang kemudian termasuk pendirinya tadi yang saya ini mohon maaf tiba-tiba blank aja hilang. Sekretaris yang waktu itu jadi sekretaris PP Muhammadiyah. Nah, singkat cerita, ya Joyo Sugito namanya siapa terus Joyo Sugito gitu ya. Nah, singkat cerita, terjadilah perdebatan di lingkungan Muhammadiyah sampai kemudian pecah. Muhammadiyah pecah. Pecah itu maksud saya terbagi 2 kelompok. Kelompok yang menolak Ahmadiyah dan kelompok yang ikut dalam Ahmadiyah itu. Kebetulan sekretaris PP Muhammadiyah Pak Joyo Sugito itu termasuk yang dianggap bagian dari pengikut ulama itu, sehingga akhirnya dibuatlah keputusan disiplin organisasi, sehingga ada sebagian pengurus Muhammadiyah yang akhirnya disiplin organisasi, tidak boleh lagi masuk di kepengurusan Muhammadiyah. Yang dipimpin atau yang ini adalah Pak Joyo Sugito itu. Nah, beliau ini kemudian mendirikan organisasi Ahmadiyah Indonesia, atau kalau di Jogja itu terkenalnya sekolah Piri, mungkin kalau pernah dengar, SMP Piri, SMA Piri, itu ininya Ahmadiyah. Nah, kemudian salah satu cucunya itu Pak Gita Wirjawan. Ini sekedar cerita. Apa hubungannya dengan? Artinya Muhammadiyah dalam memahami Islam itu berkembang. Bahkan kemudian tadi saya katakan sempat juga tertarik pada Ahmadiyah gitu ya, meskipun akhirnya ada ini. Dan kalau kita lihat sejarah itu ada kejadian itu. Saya ingat betul dulu waktu masih di IPM, ada ketua IPM Bantul ya, yang ikut Hizbut Tahrir. Dan dia dengan semangatnya
sudah nggak sudah nggak di IPM lagi maksud saya, datang ke kantor IPM, kemudian ketemu mengajak lah katakanlah gitu ya, atau ya mengajak Hizbut Tahrir, anak-anak atau kita yang di IPM waktu itu diajak untuk bergabung ke Hizbut Tahrir. Sebelumnya mungkin juga beberapa orang Muhammadiyah yang terlibat dalam LDII ada juga. Terus waktu lagi rame-ramenya politik gitu ya, saya ingat betul gerakan Tarbiyah ya, itu juga masuk di Muhammadiyah dan ya identik ke PKS waktu itu ya. Dan kemudian sempat saya ingat itu di daerah ya waktu itu saya di Jogja ya, daerah-daerah Kulon Progo, terus saat itu banyak kader-kader angkatan muda Muhammadiyah yang berpindah, bahkan kemudian secara atraktif mengembalikan kartu anggota Muhammadiyah ya, karena kemudian ikut Tarbiyah. Belakangan terakhir kita agak kerepotan dengan ya mungkin simpatisan atau warga Muhammadiyah yang kemudian tertarik pada Salafi ya. Saya kira itu kejadian-kejadian yang tidak kita ini. Jadi dari sisi itu saya melihat bahwa sebenarnya ketika kita bermuhammadiyah sebagai ekspresi keislaman kita, dalam perkembangannya kita menghadapi berbagai macam pemikiran-pemikiran baru yang datang, yang kadang bisa kita terima sebagai bagian dari gerakan Muhammadiyah, tetapi kemudian ada beberapa yang kemudian bersinggungan dan kemudian akhirnya kita mulai, kalau boleh dikatakan, menyaring lah, katakanlah seperti itu. Ya, saya ambil contoh misalnya Salafi. Di awal-awal mungkin kita merasa ya Salafi itu kayak Muhammadiyah banget lah gitu ya, sholat tarawihnya 11 gitu kan, nggak pakai kunut gitu. Kalau melihat secara kasat mata, bukan kasat mata, maksudnya secara awam gitu, orang-orang mengatakan ya apa yang dilakukan Salafi itu ya kira-kira sama lah dengan yang ibadah Muhammadiyah lah gitu. Bahkan kalau di tingkat bawah itu masyarakat awam itu nggak bisa membedakan mana itu Salafi dan mana itu Muhammadiyah, dianggap sama. Kejadian di beberapa daerah itu, misalnya yang paling itu di Aceh ya. Di Aceh itu setahu mereka, di Aceh ini kan masyarakat adat yang tergabung di namanya kayak pedesaan-pedesaan itu mereka punya nama itu kan mereka itu sangat bertentangan dengan gerakan Salafi ya. Dan itu ujung-ujungnya juga mereka menganggap bahwa Muhammadiyah itu ya Salafi itu sama. Sehingga mungkin pernah dengar ada masjid Muhammadiyah yang dibakar di Biren. Kebetulan ketua PDM Biren itu Mas Atoilah Al-Latif, orang Aceh yang dulu pernah jadi ketua PPIRM sebelum saya. Sekarang tinggal di Biren. Beliau dokter dan punya rumah sakit dan sekarang jadi PDM Biren. Jadi mengalami perundungan lah kata seperti itu orang-orang Muhammadiyah, karena memang masyarakat awam menganggap Muhammadiyah ini ya sama dengan Salafi, dan Salafi itu sangat agresif di dakwah di masyarakat dengan kemudian terutama mengangkat pertentangan khilafiyah, dan itu sangat keras ininya pertarungannya, dan Muhammadiyah mendapatkan imbas seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kemungkinan ke depan akan berlanjut gitu ya. Ya nggak tahu kita apakah nanti mungkin setelah terakhir Salafi mungkin ada lagi gerakan baru lagi yang barangkali digemari oleh masyarakat Indonesia dan kemudian masuk, dan kita akan menghadapi, Muhammadiyah nanti akan menghadapi. Tetapi alhamdulillah hingga saat ini kita akhirnya bisa melakukan seleksi
proses seleksi. Meskipun sekali lagi Muhammadiyah itu tidak pernah mendeklar bahwa Islamnya Muhammadiyah itu begini gitu ya, dalam pengertian sangat detail dan ya ibaratnya kayak madhab gitu lah. Tetapi kalau kita membaca apa yang ada di pemikiran, ya kalau tadi misalnya paham agama Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, itu kalau saya boleh dikatakan Muhammadiyah itu tidak berada dalam posisi yang sangat katakanlah saklek gitu, tetapi dinamis berkembang. Ini yang harus kita pahami. Bahkan tarjih pun, ini yang seringkali kita salah, tarjih itu kan sesungguhnya juga berkembang, dinamis. Jadi mungkin agak salah pengertian ya ketika kita menganggap bahwa apa yang sudah menjadi putusan tarjih itu kemudian harga mati gitu. Artinya kalau nanti ada dalil-dalil baru yang datang yang kemudian kuat dan kemudian kita menganggap itu lebih kuat dari dalil-dalil sebelumnya, maka apa yang sudah diputuskan tarjih bisa jadi berubah. Itu sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Tetapi kan kita melihatnya itu kan sudah kayak jadi ya mohon maaf ini, misalnya paling gampang lah bacaan awal sholat itu doa iftitah. Sebenarnya kan tarjih sendiri memberi dua versi kan, dan dua-duanya boleh dilakukan. Tetapi kalau kita nggak Allahumma ba'id itu nggak dianggap Muhammadiyah itu kan disalahkan misalnya. Padahal di tarjih sendiri sebenarnya memberi ruang untuk tidak harus Allahumma ba'id baini. Artinya memang dalam ideologi itu melahirkan yang namanya doktrin. Dan doktrin itu kadang-kadang lebih simpel dari ideologi, dan itu yang menjadi semacam tradisi dari organisasi itu. Nah ini yang kadang-kadang kita sering salah menafsirkan ideologi itu. Kita masuk pada tradisi-tradisi yang kita anggap itu sebagai ideologi organisasi. Nah, tetapi tradisi itu juga sesuatu yang penting, harus dibangun juga. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tradisi itu menjadi masalah, enggak. Tetapi ada tradisi-tradisi yang memang harus kita bangun. Contoh misalnya yang penting untuk kita bangun, tradisi berorganisasi. Tradisi berorganisasi itu penting menurut saya. Karena kalau kita tidak membangun tradisi berorganisasi, kita bisa kacau. Organisasi kita ini bisa tidak tertata. Karena diperlukan tradisi itu. Tetapi tradisi ini harus dibangun dengan rasionalitas, dengan pemahaman, tidak kemudian berangkat hanya sekedar pembiasaan. Nah, inilah yang kemudian harus berada dalam kehidupan kita bermuhammadiyah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ideologi bermuhammadiyah itu, saya boleh mengatakan bahwa kita, kalau dulu Pak Amin Abdullah itu mengatakan Muhammadiyah ini seperti dua keping dalam koin mata uang, atau satu lembar mata uang itu kan ada dua sisi gitu ya. Satu sisi adalah tajdid, pembaharuan, satu sisi adalah pemurnian, kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, karena kita ini bukan organisasi yang kalau dalam istilah dalam istilah agama itu revivalis. Revivalis itu ya, saya ambil contoh Salafi itu kan masuk kategori revivalis, yang kembali kepada apa yang ada pada zaman awal. Semuanya harus kembali ke sana.
Sehingga hampir semua sisi kehidupan itu harus seperti itu. Artinya cara pandang beragama itu revivalis itu berarti kembali kepada itu. Ada yang kedua tradisionalis, yang kemudian beragama pada tradisi-tradisi yang kemudian berkembang dan itu diakui sebagai bagian dari prinsip keagamaan. Tetapi Muhammadiyah berada dalam tadi posisi itu. Satu sisi kita ada gerakan tajdid yang berarti kita selalu harus melakukan pembaharuan terhadap tradisi-tradisi yang sudah ada itu, kita perbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi pada sisi yang lain kita juga harus rujuk ilal Quran, kembali kepada apa yang menjadi spirit dari beragama itu. Tapi bukan kembali semuanya sampai istilahnya pakai berpakaian harus persis kayak Nabi. Bukan begitu. Tetapi spiritnya lah yang kemudian kita ambil. Mungkin kalau kita bagi orang lain, baju kita sekarang ini dianggapnya sudah enggak Islami kan gitu ya. Ya harus Nabi itu pakainya gamis gitu. Pakai batik itu enggak ada, Nabi enggak pernah pakai batik kan gitu. Bisa dipersoalkan gitu loh. Nah, tapi kita kan bukan seperti itu. Tetapi spirit kita adalah kembali kepada rujuk ilal Quran wa sunnah, tanpa kemudian kita menolak pada modernisasi, karena memang beragama ini harus berkembang. Kita tidak bisa kemudian menutup diri menjadi gerakan yang seperti orang Badui gitu ya, yang tidak mengikuti perubahan zaman. Karena memang penafsiran agama itu, bahkan termasuk agama Islam itu, saya lupa itu hadis atau apa, mungkin nanti Pak Bunyamin, bahwa di tiap-tiap abad itu akan ada pembaharu ya, ada mujtahid gitu. Nah, apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kita anggap sebagai juga seperti itu, atau kalau saya malah memahaminya bukan Kiai Dahlan secara personal, tetapi Muhammadiyah sebagai kelompok, sebagai gerakan itu menjadi bagian dari apa yang menjadi pernyataan itu, bahwa dalam tiap abad itu selalu ada pembaharuan dalam pemahaman kita terhadap keislaman kita. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ekspresi keberagaman kita, nanti kalau kita lihat misalnya, bisa jadi mungkin agak sangat berbeda dengan zaman Diponegoro misalnya. Atau zaman sebelumnya lagi, zaman Demak atau zaman Pajang misalnya, atau zaman Mataram misalnya. akan berubah gitu. Tetapi kembali pada spirit keberagaman itu yang tentu nanti akan ujung-ujungnya adalah tetap menjadikan Rasulullah dan Quran sebagai rujukan kita. Nah, inilah yang disebut dengan tadi menurut Pak Jindar, bahwa kita bermuhammadiyah itu sesungguhnya adalah ekspresi dari Islam itu sendiri. Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa ya Muhammadiyah itu ideologi tersendiri yang kemudian ya mohon maaf, ini ada kecenderungan proses kita itu menjadikan Muhammadiyah itu jadi kayak agama kita gitu. Maksudnya gini, seolah-olah Muhammadiyah itu agama baru gitu, bukan Islam gitu loh. Bahkan lebih, ya ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang mengatakan ini saya agak ambil contoh tapi bukan ya. Jadi ada yang mengatakan misalnya gini, Kiai Soleh Darat itu orang NU. Kenapa orang NU? Karena baca kunut gitu. Bukan. Imam Syafi'i itu orang NU. Ini kan kebalik. Imam Syafi'i itu kan yang kemudian diikuti kita menjadi madhab Syafi'i kan gitu. Bukan kemudian Imam Syafi'i diklaim sebagai orang NU kan, bukan begitu. Ini pemahaman yang menurut saya, ya maksud saya kita juga jangan kemudian
Ibnu Taimiyah itu Muhammadiyah itu. Atau sampai ke Nabi Muhammad itu Muhammadiyah. Dia enggak, justru kebalik. Kita ini yang pengikut Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad itu Muhammadiyah, bukan gitu. Artinya kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Muhammadiyah kita ini bagian dari keislaman kita. Sehingga ketika kita menjalankan Muhammadiyah, itu sesungguhnya adalah menjalankan Islam itu sendiri. Nah, itu ideologi yang kemudian harus kita pahami, itu harusnya ke sana. Nah, bahwa kemudian ada, saya katakan tadi, tradisi-tradisi baik yang kita hidupkan di organisasi kita, itu tetap harus kita jalankan. Tetap dengan rasionalitas, dan tradisi-tradisi itu juga harus selalu dikoreksi, diperbaharui. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan, sehingga kita menganggap apa yang sudah ada di misalnya zaman Kiai Dahlan berarti harus sekarang dilakukan, zaman ini harus dilakukan. Tidak, selama itu kemudian kita anggap harus ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ya harus kita lakukan. Tetapi kalau tradisi-tradisi itu memang baik untuk kita tetap lestarikan, ya tetap kita jalankan. Karena kalau tidak, nanti kita akan menjadi organisasi yang jumud, yang tidak bisa berkembang. Nah, ini yang harus kita sadar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu kita pahami, maka itu akan masuk dalam bagaimana kita bergerak di Muhammadiyah. Saya melihat bahwa Muhammadiyah sekarang itu memasuki pada fase, kalau boleh saya katakan, meritokrasi. Jadi ada yang agak berbeda. Jadi kalau Muhammadiyah awal itu kan, saya mengistilahkan Muhammadiyah ikhlas. Muhammadiyah awal ya. Maksudnya begini, Muhammadiyah ikhlas itu ya Dahlan itu kan semua hidupnya diberikan untuk Muhammadiyah. Bahkan ketika beliau wafat itu ibaratnya sudah nggak ada nggak banyak ininya warisannya, kecuali Muhammadiyah katanya begitu. Nah, itu awal-awal, generasi awal itu generasi ikhlas. Ya kalau PDM Jakarta Barat, ya generasi pendiri awal PDM itulah yang generasi ikhlas. Kemudian generasi berikutnya, kedua, itu generasi membangun. Generasi yang membangun. Kayak Pak Harto lah, bapak pembangunan gitu ya. Nah, generasi pembangun itu biasanya butuh banyak terobosan. Ya, kadang-kadang juga agak, ya saya tidak menyebut ugal-ugalan ya, tapi maksud saya kadang tidak terlalu dengan aturan main yang terlalu ketat lah gitu kira-kira. Prinsipnya itu adalah niat baik, kira-kira gitu. Niat baik, ayo kita mendirikan sekolah, ayo kita mendirikan rumah sakit, kita mendirikan panti asuhan dan sebagainya, dan itu kadang-kadang antara milik pribadi dan milik organisasi ya campur aduk, kira-kira gitulah. Itu generasi membangun. Nah, generasi sekarang itu adalah generasi yang meneruskan itu. Nah, generasi yang meneruskan itu mau tidak mau harus mulai membangun aturan-aturan main yang lebih jelas. Nah, itulah yang kemudian menjadi semangat dalam organisasi Muhammadiyah. Saya mengatakan pertemuan antara para pendahulu yang sifatnya altruis itu gerakan yang sifatnya gerakan beramal, gerakan inilah gitu ya sosial ya pokoknya intinya kebaikan gitu. Altruisme bersinergi dengan profesionalisme. Inilah yang sekarang harus dilakukan. Kita nggak bisa aja pendekatannya altruisme saja. Pokoknya yang penting saya nyumbang, saya jadi kepala sekolah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, nggak, saya kan niatnya baik. Ya, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Saya jadi pimpinan cabang ya seumur hidup, ya niatnya baik. Saya itu nggak ada niat pengen korupsi kok. Saya seluruh hidup saya itu untuk pimpinan cabang, kan ada seperti itu ya. Bahkan kalau perlu mati itu masih jadi pimpinan cabang kan gitu ya. Nah, itu altruisme itu.
Nah, ini sudah nggak bisa lagi. Harus ada profesionalisme. Tapi profesionalisme saja itu juga tidak bisa. Karena memang dibutuhkan semangat altruisme itu. Makanya kalau dalam istilah kita, Muhammadiyah itu agak berbeda dengan, ya saya ambil contoh misalnya dalam mengelola sekolah atau rumah sakit gitu ya. Saya membandingkan antara rumah sakit Muhammadiyah dengan rumah sakit yang dibangun oleh Dompet Du'afa. Dompet Du'afa itu kan bikin namanya rumah sehat, dan kemudian gratis, pengobatannya gratis, macam-macamnya gratis, karena Dompet Du'afa punya dana CSR, dari zakat JIS ya, yang kemudian itu digunakan untuk rumah sakit itu. Sehingga dokternya gratis, obat-obatnya gratis dan sebagainya, nggak ada kelas dan sebagainya. Sehingga siapapun yang masuk ke situ nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Kira-kira seperti itu. Itu konsepnya Dompet Du'afa yang kemudian membangun sekarang rumah sehat namanya. Nah, kalau Muhammadiyah kan bukan, nggak seperti itu. Muhammadiyah benar, kalau membangun rumah sakit ya tetap bayar, ya kan? Tetap dokternya dapat gaji juga, gitu ya. Perawatnya juga ada gajinya, direkturnya juga digaji. Tetapi jangan berpikir kalau jadi direktur di rumah sakit Muhammadiyah itu gajinya kayak rumah sakit EK atau rumah sakit mitra keluarga, karena memang pendekatannya lain gitu. Waktunya udah ya. Nah, karena pendekatannya beda. Nah, di Muhammadiyah ketika kemudian amal usaha itu ada keuntungannya bukan untuk istilahnya apa kalau dividen ya kalau profit ke pemegang saham kan gitu ya. Kalau kita kan nggak ada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya siapa? Ya Muhammadiyah. Kembali ke Muhammadiyah dan kemudian juga digunakan untuk mengembangkan amal usaha itu lagi gitu loh. Jadi nggak ada terus kemudian nanti pengurus Muhammadiyahnya dapat bagian dari hasil dividen rumah sakit misalnya atau sekolah gitu. Nggak ada seperti itu. Kita tidak sama dengan katakanlah misalnya sekolah-sekolah yang memang didirikan oleh perusahaan-perusahaan. Sekarang kan banyak ya, perguruan tinggi, ya termasuk rumah sakit gitu. Karena memang ada informasi ternyata bisnis yang paling sehat untuk saat ini itu salah satunya rumah sakit, sekolah. Makanya sekarang kan perusahaan-perusahaan besar itu mendirikan perguruan tinggi, mendirikan rumah sakit. Karena ternyata kemampuan survivalnya itu lebih bagus daripada mendirikan perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis yang sifatnya lebih kayak hotel dan sebagainya. Ini menarik juga sebenarnya. Nah, Muhammadiyah tidak ke sana. Tetapi Muhammadiyah harus mengelola kegiatannya, amal usahanya dengan lebih profesional. Nah, inilah yang kemudian saya katakan ideologi Muhammadiyah ini harus benar-benar kuat, tetapi juga harus ditopang dengan sistem berorganisasi yang baik, yang itu kemudian akhirnya melahirkan gerakan-gerakan Muhammadiyah yang lebih profesional, tetapi dampaknya atau manfaatnya dirasakan oleh umat. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira karena waktunya sudah melewati, saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.